ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
pada kesempatan ini dalam ibadah keluarga, ibadah rumah tangga atau biasa kita sebut dengan ibadah kolom. Ibadah kolom itu tentu di dalamnya ada keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak-anak yang ada. Itu berarti anak-anak ada pemuda, ada remaja, ada sekolah minggu, bahkan tentu kalau ada opa, ada oma, kalau yang sudah lansia ya tentu tetap stay home, ada di rumah. Dan saat ini tentu dalam stay home karena kita belum masuk pada suasana normal, masih menuju pada tatanan new normal. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian agar bersiap-siap kita hidup dan kita mau menggunakan standar kesehatan, atau dengan kata lain kita wajib mengikuti prosedur standar tatanan dalam hidup baru new normal. Nah, di sini tentu peran keluarga, peran dari bapak, ibu, anak-anak yang ada opa, ada oma, semua di dalamnya harus punya peran di dalamnya agar dalam aktivitas normal kita selalu menerapkan apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Iya, dalam hal ini kita cegah, kita lawan COVID-19. New normal diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah corona COVID-19 masih ada, ya. Itu masih ada di sekitar kita. Jangan kita lengah, jangan kita lalai nanti. Gunakan masker selalu, cuci tangan dengan bersih, dengan air yang mengalir, dengan sabun dan seterusnya, dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, untuk itulah maka aktivitas ekonomi, aktivitas publik, aktivitas yang tentu termasuk dalamnya kita mau beribadah, dan itu nanti pasti diatur. Mungkin kalau dalam suasana ibadah yang biasa-biasa di gedung gereja ada 100, ya mungkin 50 orang, dan nanti itu diatur dengan baik, sebaik-baiknya. Begitu juga durasi ibadah tidak perlu panjang-panjang, karena kalau terlalu lama kita berkumpul, disitulah kesempatan lagi COVID-19 akan merajalela. Tapi di dalam dan bersama Tuhan, ingat, Tuhan pasti menolong kita. Oleh karena itu Alkitab selalu mau menekankan bahwa manusia itu ditempatkan oleh Tuhan di tengah dunia ini dalam kebersamaan. Ya, lebih dari apa yang kita bayangkan oleh kita sebagai manusia. Bahkan relasi hubungan dengan Allah dan juga dengan sesama manusia itu dinilai berdasarkan hubungan manusia dengan hubungan dengan sesamanya. Perhatikan itu misalnya antara lain dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam ibadah rumah tangga, dalam ibadah keluarga ini kita mau melihat bahwa manusia pada kenyataannya memang senantiasa hidup dalam perjumpaan dengan sesamanya. Dalam kaitan itulah panggilan untuk menjadi sesama dalam rangka mewujudkan hidup sejahtera yang merata dalam situasi konteks negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Berdasarkan Pancasila, dalam tindakan kita harus upayakan itu melalui gotong royong. Ya, gotong royong menuju Indonesia maju. Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam ibadah rumah tangga saat ini, perikop dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13 ini kita jumpai di sini ada rangkuman yang menjadi penutup dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya dengan 4 macam permohonan yang mau ia
kemukakan di sini. Yang pertama, supaya orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu menjadi pelaksana dari amanat Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga dalam persekutuan itu mereka senantiasa menunjukkan bagaimana kehidupan yang senantiasa hidup dalam rencana dan tindakan Allah di dalam Yesus Kristus dan juga dalam kuat kuasa Roh Kudus. Luar biasa saudara-saudara, adik-adik, bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sehingga kita melihat bahwa kehidupan kita yang bersumber dari kasih Allah yang satu itu, dengan kasih dan damai sejahtera itu akan menjadikan kita merasa senang untuk boleh tinggal di tengah-tengah dunia ciptaannya ini. Nah, itu dalam kehidupan ini kalau hanya amarah, dengki, benci yang terjadi, apalah artinya itu apabila dalam kehidupan rumah tangga juga hanya amarah. Hari-hari itu apa yang orang bilang, oh ada PT angin ribut. Jadi supaya PT angin ribut itu disirna, dia hilang, maka hendaklah dalam hidup ini kita menjadi pelaksana daripada apa maksud dan rencana kehendak Allah di dalam kehidupan di dalam Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Yang kedua, mari dalam kehidupan ini supaya dapat memberi salam. Salam yang ada di situ dikatakan cium kudus. Nah, ini kita harus pahami di sini cium kudus ini adalah simbol dalam kehidupan kekristenan ini harus dihayati secara mendalam, sehingga dengan demikian dipantulkan satu kepercayaan baru yang tentu berdasarkan kasih yang seorang terhadap yang lain. Jangan nanti dipahami Pak Pendeta ini berarti harus ada cipika-cipiki. Oh bukan, jangan itu nanti ya situasi kita baru mau masuk new normal bisa bikin gaduh, bisa bikin rusak dunia. Bagaimana kita dalam kehidupan ini berupaya untuk memerangi virus corona 19. Bukan berarti kita harus cipika-cipiki, tetapi bagaimana kita memantulkan kasih Kristus Tuhan Juru Selamat di dalam kuat kuasa Roh Kudusnya. Itu yang hendak tonjolkan dalam hidup ini. Bukan, sekali lagi, bukan cipika-cipiki, bukan cium pipi kiri atau cium pipi kanan, tetapi pantulkanlah bagaimana kasih Kristus itu dalam kehidupan ini setiap hari. Yang ketiga, bahwa dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sebagai gereja yang tentu ada di tengah-tengah dunia ini, walaupun dalam hal ini Rasul Paulus mau mengatakan di sini semua orang kudus, yaitu orang-orang Kristen bersama-sama, supaya sekalipun hampir semuanya tak dikenal secara pribadi oleh Yesus Kristus. Nah, itu harus bagaimana kita bisa memantulkan kasih Kristus itu. Kita bersinar, kita memberi cahaya, menerangi kegelapan dunia yang ada ini. Apalagi dalam situasi COVID-19 ini. Juga dalam kehidupan rumah tangga, ada banyak rumah tangga yang berantakan, ada banyak rumah tangga yang mengalami problema dalam kehidupan ini. Hendaknya dalam kehidupan ini kita mau datang kepada sumber kasih itu. Itulah Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Yang terakhir, yang keempat, selanjutnya di sini Rasul Paulus dia menutup suratnya dengan statement kasih karunia yang tentu di dalam urutan waktu pengalaman orang-orang yang percaya yang pertama menjadikan orang percaya itu tahu terhadap kasih Allah yang diperlihatkan, dan untuk selanjutnya itu ada di dalam persekutuan orang-orang yang percaya yang dilahirkan kemudian dipelihara oleh kuat kuasa Roh Kudusnya.
Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengarunia Roh Kudus buat kita sekalian yang percaya, yang beriman kepadanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian, apapun karunia yang Bapak Ibu saudara-saudara adik-adik miliki, hendaklah dalam kehidupan ini kita senantiasa boleh hidup dengan kuat, dengan kokoh di dalam dan bersama Tuhan. Pasti Tuhan memampukan kita supaya kita terus berusaha, terus berjuang melawan COVID-19. Tentu di tengah COVID-19 ini kita senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan nanti setel jago atau setel tahu padahal tidak tahu setel. Setel sok menjadi pahlawan kesiangan. Hati-hati. Tuhan beri kita hikmat supaya dengan hikmat itu kita gunakan waktu yang ada ini dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bersama Roh Kudus, Bapak Ibu saudara pasti bisa mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Dia selalu berkarya dalam kehidupan kita sehingga kita terus melanjutkan tugas, tanggung jawab, panggilan, pelayanan yang Ia percayakan untuk kita laksanakan. Kita terus berjerih, kita terus berjuang untuk melayani sesama kita, melayani anak-anak kita, melayani cucu, melayani suami, melayani istri, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kita terus bisa melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Oleh dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran, kita akan dimampukan terus bersaksi tentang kebesaran kasih Tuhan. Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu saudara, adik-adik dan saya. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin.